ini kami akan menjelaskan hasil kerja kami yang berjudul Batagor. Anggota kelompok kami ada Marsha Timothy, Rosa Ferenisa, Sahdia Amalia Ilham, Tiara Amalia. Sejarah Batagor dimulai pada tahun 1968 di Bandung, Jawa Barat, ketika seseorang perantau asal Purwokerto bernama Haji Ihsan menciptakan hidangan ini secara tidak sengaja untuk menyelamatkan sisa daging bakso tahu kukus yang tidak laku. Pengertiannya adalah Batagor adalah makanan yang populer digemari banyak orang terutama dan di Bandung sekitarnya. Meskipun ada beberapa variasi, konsep dasarnya tetap sama, bakso dan tahu yang digoreng dan disajikan. Bahan-bahannya adalah 100 gram tepung sagu, 100 gram tepung terigu, 5 buah tahu putih, 2 siung bawang putih, 1 sendok ebi, 100 gram kacang tanah, 3 buah bawang merah, 2 siung bawang putih, 3 buah cabai merah keriting, 100 ml air secukupnya dan gula jawa. Langkah-langkahnya adalah masukkan tepung sagu, tepung terigu dan bawang, 2 potong tahu menjadi 2 bagian, 3 ambil sisa adonan lalu bentuk lonjong, lakukan hingga adonan habis. 4 bumbu kacang, goreng kacang tanah, bawang merah, bawang putih, cabai terasi sampai kacang kecoklatan. Lalu haluskan bahan tersebut dengan blender dan jangan terlalu halus. Hingga panaskan panci, masukkan bumbu kacang dan sedikit air lalu masak. Kesimpulannya adalah Batagor singkatan dari bakso tahu goreng adalah makanan khas Bandung yang terbuat dari tahu yang diisi adonan ikan dan tepung tapioka. Kemudian digoreng dan disajikan dengan bumbu kacang ikan sambal dan jeruk nipis. Batagor adalah cemilan populer yang banyak digemari karena rasa gurih, renyah, dan teksturnya yang unik. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat batagor tanpa ikan. Walaupun tanpa ikan, tapi ini hasilnya benar-benar memuaskan. Ini enak banget, lembut, kenyal, gurih, gak kalah sama yang dijual-jual. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wajan atau panci. Masukkan 100 gram tepung terigu, ini aku pakai protein sedang. Tambahkan 30 gram tepung beras. Dan tambahkan juga 3 siung bawang putih dan 3 sendok makan rebon kering atau ebi kering yang udah dihaluskan. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1,5 sendok teh kaldu bubuk atau kaldu jamur, dan setengah sendok teh lada bubuk. Selanjutnya tuangkan 340 ml air. Kita akan membuat biangnya. Aduk semua bahan sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kita masak di atas kompor menggunakan api sedang. Aduk sebentar. Tambahkan secukupnya daun bawang yang udah diiris-iris seperti ini. Aduk sampai tercampur rata. Dan ini kita aduk-aduk terus sampai mengental membentuk adonan ya. Kalau udah membentuk adonan seperti ini, teman-teman bisa lihat ya konsistensinya. Biangnya udah jadi, angkat. Siapkan wadah, masukkan 80 gram tepung tapioka. Tuangkan 1 putih telur. Ini kita aduk-aduk sebentar. Kayak gini. Tambahkan adonan biang yang udah kita masak tadi. Campur semua bahan sampai menyatu. Bisa menggunakan spatula yang kuat atau sendok nasi. Pastikan benar-benar tercampur rata sampai membentuk adonan seperti ini ya teman-teman. Ini udah siap untuk digunakan. Ambil kulit pangsit. Kemudian letakkan adonan di atas kulit pangsit. Sebarkan aja kayak gini. Terus kita lipat hingga bentuknya seperti bintang 4. Nah, kayak gini ya teman-teman. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan tahu pong. Tahu pongnya dipotong menjadi 2 bagian terlebih dahulu.
dan masukkan adonan ke dalam tahu pongnya. Seperti ini ya teman-teman. Lanjut bisa kita goreng di api sedang di minyak yang udah panas. Goreng sampai matang dan kecoklatan merata. Bisa kita balik supaya matang merata. Kalau udah garing dan kecoklatan, angkat dan tiriskan. Nah, ini dia batagornya udah jadi, menggoda banget ya. Gak lengkap rasanya kalau nggak disajikan bersama saus kacang atau sambal kacang. Untuk sambal kacangnya sebaiknya kita bikin sebelum bikin batagornya. Cuman di video ini aku taruh tutorialnya di akhir aja. Siapkan chopper atau blender, masukkan 2 bawang putih, 2 bawang merah, dan 5 cabai keriting. Tuangkan 50 ml minyak goreng. Kemudian kita proses sampai menjadi lebih halus. Kalau udah halus, sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita proses 75 gram kacang tanah yang udah digoreng. Tambahkan dengan 75 gram kentang yang udah dikukus. Tuangkan 300 ml air. Nah, ini aku awalnya mau pakai bekas bumbu halusnya tadi ya teman-teman, tapi ternyata wadahnya nggak cukup. Jadi ini udah aku pindahkan ke blender yang lebih besar. Proses aja sampai halus. Kalau sudah halus, sisihkan. Panaskan pan atau wajan, tuangkan bumbu halus, tambahkan 5 lembar daun jeruk, tumis sampai harum. Kalau udah harum dan bumbu halusnya terlihat udah berpisah dengan minyak kayak gini, tuangkan kacang dan kentang yang udah dihaluskan. Tambahkan 3/4 sampai 1 sendok teh garam. Tambahkan 3/4 sendok teh kaldu jamur atau kaldu bubuk lainnya. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Tambahkan 30 gram gula merah yang udah diserut atau diiris-iris. Dan air asam jawa secukupnya. Ini kita aduk dan masak sampai kacangnya mengeluarkan minyak. Harus sabar ya, ini agak lama prosesnya. Kalau udah keluar minyak kayak gini, koreksi rasanya. Dan kalau dirasa terlalu kental, boleh ditambah secukupnya air. Angkat dan siap digunakan. Susun batagor di atas wadah saji, gunting-gunting seperti ini, atau sesuai selera. Beri saus atau sambal kacangnya, dan ini siap disajikan. Gimana? Walaupun tanpa ikan, tapi bisa bikin batagor yang simple tapi endul. Ini enak banget teman-teman, gak kalah sama yang dijual-jual. Teman-teman gak akan nyangka deh kalau ini tuh gak pakai ikan. Renyah dari kulit pangsit dan tahu pong, kenyal lembut dari adonannya, gurih dipadukan sama sambal kacangnya. Aduh, mantep banget. Selamat mencoba ya. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.